Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar kalian semua, Nak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik ya. Apakah di sana hujan di tempat kalian? Iya, Mem. Hujan, Bu. Hujan ya. Berarti seluruh Sumatera nih sepertinya diguyur hujan hari ini. Tetapi walaupun hari ini diguyur hujan, semangat untuk belajar kita itu harus tetap ada gitu ya, nggak boleh pas hujan gini kita tidur-tiduran atau males-malesan, ya kan? Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran sejarah kita ya. Dari yang minggu semalam kita itu review di materi kelas 10 ya. Kita akan ujian ulangan harian. Nah, sekarang pada minggu ini kita akan melanjutkan materi ya. Kita akan melanjutkan materi kita. Nah, adapun materi kita ya pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ya, sudah nampak slide yang saya tampilkan, Nak? Sudah, Mem. Sudah, Ya. Nah, kita akan mempelajari tentang ya teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, jadi indikator pada hari ini juga, pada pagi hari ini juga kita ingin ya mengetahui teori-teori apa saja yang masuk dan berkembang di Indonesia, di Nusantara. Nah, kenapa dia bisa masuk ke Nusantara? Apa penyebabnya? Nah, ini nanti kita akan bahas secara lebih lanjut di materi kita pada minggu hari ini. Nah, oke, sekarang kita masuk saja ke materi kita. Nah, jadi nanti ketika kita membahas tentang teori, nah kata lain dari teori itu juga bisa berartikan hipotesis. Jadi ketika kita berbicara tentang teori, maka kita juga akan berbicara mengenai hipotesis. Nah, apa yang dimaksud dengan teori, apa yang dimaksud dengan hipotesis, yaitu adalah pernyataan ataupun pemaparan dari ahli di mana mereka sudah melakukan penelitian ya terhadap masalah tersebut, terhadap permasalahan yang dihadapin. Nah, tapi hipotesis itu bisa saja, teori itu bisa saja berubah tergantung orang lain yang melakukan penelitian seperti itu. Nah, termasuk nanti hipotesis ataupun teori tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Oke. Nah, jadi ketika kita membahas tentang hipotesis, ketika kita membahas tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara ya, maka hipotesis ini nanti akan dibagi ke dalam 5. Nah, kalau di layar slide kalian itu ada 4. Nah, saya tambahi ke dalam 5 lagi, ke dalam 1 lagi teori ataupun hipotesis. Nah, kita akan membahas hipotesis ataupun teori nanti satu persatu. Mulai dari nanti ada hipotesis Brahmana, hipotesis Ksatria, hipotesis Waisa, hipotesis Sudra, dan yang terakhir itu namanya hipotesis arus balik ataupun hipotesis ataupun teori dari nasionalisme. Ya, jadi ada 5 hipotesis dan 5 teori dia. Nah, kita mulai dari hipotesis ataupun teori yang pertama. Nah, teori yang pertama itu kita sebut sebagai teori Brahmana, di mana pencetus dari teori ini adalah J.C. van Leur ya. Pencetus dari teori Brahmana ini adalah seorang ahli yang bernama J.C. van Leur. Nah, dia menyatakan bahwasanya ya orang-orang yang menyebarkan agama Hindu dan Buddhanya itu adalah golongan Brahmana, itu adalah golongan pendeta, ya. Kalau di India disebut dengan Brahmana, tapi kalau di Indonesia namanya dia pendeta. Nah, seperti apa pendeta-pendeta yang ada di Bali? Nah, seperti kalian ketahui bersama bahwasanya ya di Bali itu mereka mayoritas agamanya adalah Hindu, ya.
Nah, di sana penyebutan Brahmana itu biasa dengan penyebutan sebagai pendeta. Nah, apa isi dari teori ini? Isi dari teori yang diungkapkan oleh J.C. Van Leur ini menyatakan bahwasanya kaum Brahmana itu memang sengaja didatangkan oleh raja-raja di Indonesia ataupun ya kepala-kepala suku yang ada di Indonesia untuk memberikan legitimasi. Apa yang dimaksud dengan legitimasi? Legitimasi itu adalah pengesahan ya kepada raja-raja di Indonesia agar setaraf dengan raja-raja di India. Jadi mulai naik tingkat ilmu pengetahuan orang-orang di Indonesia dengan apa? Yang awalnya mereka itu pemimpinnya disebut primus inter pares ataupun kepala suku. Nah, ketika masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, mereka mau mensetarakan kedudukan antara kepala suku itu dengan raja. Jadi sudah mulai berganti dia nanti, sudah mulai meningkat pengetahuan mereka dengan penyebutannya itu, penyebutan primus inter pares atau kepala suku, kemudian dia naik ataupun menjadi setaraf dengan raja. Nah, hal ini itu sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang India, di mana orang-orang India untuk pemegang keputusan untuk kepala pemerintahan tertinggi itu dipegang oleh raja. Nah, maka orang-orang Indonesia pun ingin mensetarapan keadaan tersebut sehingga mereka ingin mempelajari secara lebih lanjut mengenai agama ini, mengenai agama dan mengenai teori dari yang dicetuskan oleh teori Brahmana ini. Nah, kemudian ada sanggahan dari teori Brahmana ataupun ada yang menjadi sisi negatif dari teori Brahmana ini. Nah, sisi negatif ataupun yang menjadi pelemah dari teori ini adalah ketika orang-orang Brahmana itu disebutkan sebagai yang menularkan agama Hindu Buddha di Indonesia, maka katanya kan nggak akan mungkin. Kenapa katanya gitu? Karena katanya kan kitab Weda, kitab ini apa ya? Kitab Weda yang dipelajarin ataupun yang dimiliki oleh agama Hindu itu adalah kitab yang sangat sulit sekali untuk dipelajarin di Indonesia katanya. Jadi hanya memang golongan-golongan Brahmana aja yang mengetahui kitab Weda ini, ya, golongan Brahmana yang tahu, yang bisa mengetahui isi dari kitab Weda, kemudian maknanya apa. Nah, sementara ketika kitab Weda ini hanya bisa dikuasai oleh golongan Brahmana, kaum Brahmana sendiri itu ternyata punya aturan di mana mereka tidak boleh menyeberangi lautan. Nah, jadi ketika teori Brahmana ini dicetuskan, maka timbul kelemahan dari teori ini. Apa kelemahannya? Yaitu apa? Kaum Brahmana itu yang menguasai kitab Weda, tetapi mereka itu nggak boleh loh menyeberangi lautan. Kenapa? Di dalam kitab Weda itu dinyatakan bahwasannya kaum Brahmana itu memang nggak boleh menyeberangi lautan. Ketika mereka menyeberangi lautan, maka status dari kebrahmanaannya itu luntur dan dia tidak dianggap sebagai Brahmana lagi. Itu aturan di dalam kitab Weda. Sementara kitab Weda itu hanya bisa dikuasai oleh golongan Brahmana yang mengetahuinya. Nah, itu sisi dari negatif ataupun kelemahan dari teori ini. Nah, kalau positifnya apa? Ya, positifnya itu tadi, kaum Brahmana yang tahu tentang ajaran kitab Weda ini dan mereka adalah satu-satunya sumber. Nah, itu kekuatan dari teori Brahmana ini. Nah, kemudian teori yang kedua itu adalah teori kesatria, ya, teori kesatria, di mana teori ini dicetuskan oleh F.D.K. Bose. Nah, jadi kata F.D.K. Bose, pembawa teori ini adalah golongan kesatria atau golongan raja, golongan bangsawan, prajurit. Nah, ini masuk ke dalam golongan kesatria. Jadi yang membawa
agama Hindu dan Buddha itu ke Indonesia adalah golongan kesatria katanya. Nah, jadi FDK BOS ini berpendapat bahwasanya raja-raja yang ada di India ketika mereka kalah perang di India, maka mereka melakukan pelarian ataupun mulai menyingkir ke wilayah Nusantara, ke Indonesia, dan di situ mereka membuat kolonisasi, membuat daerah jajahan, mereka melarikan diri, kemudian di situ mereka membuat sebuah kerajaan baru. Itu isi dari yang diungkapkan FDK BOS. Nah, sanggahan dari teori ini apa? Sanggahan dari teori ini ya menyatakan bahwasannya nggak mungkin, katanya nggak mungkin ada pelarian bangsawan raja dari India, dan ketika mereka lari ke Nusantara dan mereka mendapatkan kedudukan yang sama dengan siapa? Dengan ya orang-orang ya, dengan orang-orang setaraf dengan kepala suku ataupun penguasa setempat. Jadi nggak mungkin ketika bangsawan dari India ataupun raja-raja mereka datang ke Indonesia dan mereka membuat kerajaan, di situ menyamakan kedudukan antara si penguasa lokal dengan orang-orang India, nggak mungkin. Dan satu lagi, tidak ada ya kerajaan-kerajaan yang di Indonesia itu rajanya memang asli berasal dari India, itu tidak ada. Nah, maka akhirnya teori ini menjadi lemah, yaitu teori kesatria. Nah, muncul lagi teori yang ketiga, yaitu teori yang dicetuskan oleh N.G. Krom. Nah, N.G. Krom menyatakan bahwasannya orang-orang yang membawa teori ini adalah golongan Waisa. Nah, golongan Waisa siapa saja? Golongan Waisa ini adalah para pedagang, ya, pedagang-pedagang kaya, saudagar-saudagar kaya, di mana mereka melakukan perdagangan di luar dari India. Mereka bisa ke Nusantara, mereka bisa ke Cina, mereka bisa ke daerah-daerah lain yang ada di Eropa. Karena apa? Mereka melakukan perdagangan yang sifatnya besar. Nah, maka N.G. Krom menyatakan orang yang punya andil besar terhadap penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu adalah golongan Waisa, kata N.G. Krom. Nah, jadi isi dari teori Waisa ini apa? Nah, isinya adalah ketika golongan Waisa, ketika para pedagang-pedagang itu melakukan perdagangan di Indonesia, nah mereka itu menikahi gadis-gadis yang ada di Nusantara, dan ketika mereka menikahi gadis-gadis yang ada di Nusantara, nah mereka itu menetap di Nusantara. Lalu secara tidak langsung maupun langsung mereka mulai menyebarkan agama Hindu dan Buddha tadi. Tapi balik lagi kemana? Kesanggahannya. Kenapa sanggahannya ataupun teori yang melemahkan dari teori ini adalah nggak mungkin orang-orang Waisa, nggak mungkin para pedagang yang menyebarkan agama Hindu Buddha. Karena apa? Karena yang mengetahui seluk-beluk tentang ajaran agama Hindu dan Buddha itu adalah golongan Brahmana. Karena golongan Brahmana yang tahu tentang isi dari kitab Weda tersebut. Nah, itu adalah sanggahan dari teori ini. Kemudian masuk teori yang keempat, ya. Teori yang keempat ini isinya itu adalah tentang ya teori sudra. Yaitu apa? Yaitu teori ini diungkapkan oleh Van Vieber, ya, Van Vieber, di mana Van Vieber menyatakan bahwasanya golongan yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha itu adalah golongan Sudra. Nah, golongan Sudra ini yang masuk ke dalam golongan Sudra itu adalah rakyat jelata, ya, rakyat biasa. Ini adalah golongan Sudra. Di mana ya ketika katanya ya di India terjadi perang dan Nusantara dijadikan tempat pembuangan tawanan perang, dan secara tidak langsung katanya tawanan-tawanan perang ini menyebarkan agama Hindunya di Nusantara. Tapi ya kelemahan dari teori ini adalah
Nggak mungkin katanya, kasta yang terendah ataupun orang-orang yang terendah, rakyat biasa, itu menyebarkan agama Hindunya di Indonesia. Kenapa? Nah, mereka adalah kasta terbawah di Indonesia, di India. Kemudian menyebarkan agama Hindu ke misalnya ke Nusantara. Nggak mungkin. Kenapa? Karena balik lagi yang tahu tentang ya pembelajaran dari agama Hindu, isi dari agama Hindu sendiri itu adalah golongan Brahmana yang bisa membaca kitab Weda tersebut. Dan itu tidak mungkin orang-orang Sudra bisa membaca ataupun bisa memahami isi dari kitab Weda karena mereka merupakan orang-orang yang berkasta rendah. Nah, jadi perlu kalian ketahui bersama ya bahwasanya ketika kita membahas tentang teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha, nah kita sering sekali disamarkan dengan pernyataan kasta, teori dan kasta gitu. Nah, teori dan kasta itu di dalam India, di masyarakat India itu sebenarnya sama. Misalnya kasta yang pertama itu adalah kasta Brahmana. Ya, nah di dalam kasta Brahmana itu ada teori Brahmana juga. Nah, kasta Brahmana yang masuk ke dalam golongan kasta Brahmana itu adalah para pendeta. Ya, seluruh pendeta itu masuk di kasta Brahmana, di mana kasta ini adalah kasta yang paling tinggi pada masyarakat India. Jadi golongan raja pun sekalipun itu harus tunduk dengan aturan-aturan yang dibuat oleh para pendeta ini. Makanya ya di kasta Brahmana itu adalah paling tinggi dia status sosialnya di masyarakat India. Nah, kemudian masuklah yang kedua itu adalah kasta kesatria. Setelah pendeta, maka kedudukan ataupun status sosial yang nomor 2 itu adalah para raja, kemudian para bangsawan, prajurit itu masuk ke dalam kasta kesatria. Nah, kemudian siapa yang masuk ke dalam kasta Waisya? Nah, kasta Waisya ini adalah kasta untuk para pedagang-pedagang, tapi bukan pedagang kecil. Nah, pedagang yang dimaksudkan adalah pedagang-pedagang besar yang sudah melakukan penjelajahan ataupun berdagang di luar daripada India. Nah, jadi kasta Waisya ini adalah dimasukkan ke dalam kelompok para pedagang, pedagang-pedagang besar ataupun saudagar. Ini masuk ke dalam kasta Waisya. Nah, kemudian kasta yang keempat itu adalah kasta Sudra. Nah, kasta Sudra ini adalah kasta yang terendah pada masyarakat India karena kasta Sudra ini mencakup para rakyat jelata, rakyat biasa. Dia masuk ke dalam kasta Sudra. Ya. Nah, kemudian satu lagi, kasta yang mungkin sudah tidak ada lagi di India sekarang ini, yaitu yang kelima adalah kasta Paria. Nah, kasta Paria ini kasta apa? Kasta Paria yang dimaksudkan di dalam ajaran agama Hindu adalah ya ketika seseorang yang masuk misalnya ke dalam, dia masuk ke dalam kasta kesatria, kemudian dia menikahi yang di luar dari kastanya, misalnya dia kasta kesatria menikah kepada kasta Waisya. Nah, maka itu nggak boleh. Kenapa? Karena mereka sudah melawan aturan. Jadi sesama masyarakat di India dulunya ya, dulu sewaktu sistem kasta masih berlaku di India. Nah, sesama kasta itu harus menikah sesama kasta. Maka apa? Ketika dia kasta kesatria, maka dia harus menikah juga dengan golongan kesatria. Waisya dia harus menikah juga dengan Waisya. Nah, jadi ketika dua kasta ini menikah, nah maka dia nanti akan dibuang. Nah, inilah yang disebut sebagai kasta paria atau kasta yang dibuang atau orang-orang yang dibuang karena mereka sudah menyalahi aturan-aturan di dalam sistem perkastaan ataupun sistem status sosial yang ada di India. Nah, jadi ada lima kasta yang ada di India, tetapi yang sekarang ini yang kelima itu sudah tidak ada lagi. Oke ya. Nah, kemudian
teori yang kelima, ya. Teori yang kelima itu adalah teori nasional atau teori yang kita disebut juga dengan teori arus balik atau teori timbal balik, boleh. Nah, jadi teori nasional ataupun teori timbal balik, hubungan timbal balik ini adalah teori yang dicetuskan oleh Dr. Van Leur. Nah, kalau sebelumnya J.C. Van Leur ini menyatakan tentang teori Brahmananya, sekarang dia menyatakan satu teori lagi, yaitu teori arus balik ataupun timbal balik ataupun teori nasional, dengan menyatakan bahwasanya ya Raja Indonesia mendatangkan golongan Brahmana katanya, tapi bukan golongan Brahmana yang secara langsung dia itu merupakan golongan Brahmana, tetapi apa? Dia memang belajar tentang agama Hindu tetapi belum disebut sebagai Brahmana. Karena apa? Karena dia belum menguasai ataupun belum membuat suatu ritual-ritual ataupun sebuah kegiatan-kegiatan yang membuat dia itu dinyatakan sebagai Brahmana. Nah, istilahnya masih murid dia gitu. Masih murid dari Brahmana. Nah, golongan-golongan Raja Indonesia itu mendatangkan murid-murid dari para Brahmana itu ke Indonesia, ke Nusantara, kemudian menghadap Raja. Di sana mereka dimintakan pertolongan. Untuk apa? Untuk mengajarkan agama Hindu itu. Lalu, ketika mereka sudah membuat pengajaran di Nusantara, nah orang-orang yang tertarik tentang agama Hindu ini, ya orang-orang yang tertarik terhadap agama Hindu ini, akhirnya dibawa ke India. Di India mereka itu belajar tentang agama Hindu di sana, ya. Mereka belajar tentang agama Hindu di sana, kemudian mereka juga belajar tentang bagaimana membaca kitab Weda, isi dari kitab Weda tersebut. Nah, setelah mereka belajar di India dan mengerti bagaimana tentang agama Hindu itu, maka mereka balik lagi ke Indonesia dan mulai untuk mengajarkan agama Hindu itu di Indonesia. Nah, kemudian terjadilah proses Hinduisasi. Jadi prosesnya itu sangat panjang, Nak, di sini. Prosesnya sangat panjang ya. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai teori timbal balik ataupun arus balik ini, nah dari keempat teori yang lain, maka teori ini yang dianggap masuk akal, ya kan? Teori ini yang dianggap masuk akal untuk menyebar orang-orang yang menyebarkan agama Hindu Budanya di Indonesia. Kenapa? Karena apa? Ketika dia berbicara mengenai teori Brahmana sampai dengan teori Sudra, ya kan? Maka keempat teori ini nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sisi negatif dari teori-teori yang tadi gitu. Nah, tapi teori ini, teori nasional atau timbal balik itu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Sehingga teori ini dianggap sebagai teori yang sangat kuat dalam memasukkan budaya ataupun dalam memasukkan pengaruh Hindu Budanya di Nusantara. Nah, jadi ketika kita membahas tentang teori-teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, maka bangsa Indonesia, maka orang-orang yang ada di Nusantara itu sudah berubah zaman lagi, bukan zaman praaksara, tapi sudah masuk ke zaman aksara ataupun zaman tulisan. Ya, karena pada masa ini ya ketika mereka belajar kitab Weda, mau nggak mau mereka harus belajar baca dan tulis. Maka Indonesia ataupun Nusantara sudah mulai masuk ke dalam masa sejarah. Nah, itu dia ya. Nah, bagaimana dengan masuknya agama Buddha di Indonesia? Nah, masuknya agama Buddha di Indonesia itu berbeda dengan agama Hindu. Kenapa saya bilang berbeda? Karena ya kalau di agama Buddha tidak ada teori-teori. Karena apa? Jelas saja agama ini adalah dua agama yang berbeda walaupun masuknya di dalam satu waktu yang sama. Tetapi masuknya agama Hindu dan Buddha itu tidak sama dalam soal hipotesis ataupun dalam soal teori. Nah, siapa saja orang yang menanamkan pengaruh Budanya di Indonesia, kita lihat ya. Jadi orang yang bisa menanamkan pengaruh
agama Budanya di Nusantara pada saat itu adalah cuma satu saja, yaitu pendeta ataupun biksu kalau dalam agama Hindu. Nah, biksu. Nah, ini tidak sama seperti pada teori Hindu tadi, di mana pendeta ataupun brahmana itu nggak bisa menyebarkan agama Hindunya. Karena apa? Karena mereka terikat suatu perjanjian di dalam kitab Weda tersebut, yaitu mereka nggak boleh menyeberangi lautan. Nah, tapi kalau dalam agama Buddha, biksunya atau pendetanya itu boleh mereka melakukan pelanglangan buana atau perjalanan agama untuk menyebarkan agama tersebut, karena mereka tidak terikat terhadap kontrak-kontrak di dalam kitab suci. Ya, karena memang ajaran agama Hindu dan Buddha itu berbeda. Kalau di dalam agama Hindu itu terdapat kasta-kasta, di dalam agama Buddha itu tidak ada kasta-kasta, di mana semua manusia itu sama. Nah, makanya golongan biksu ini bisa melakukan penyebaran agama Buddha ke seluruh wilayah yang ada di dunia ini, bisa. Karena apa? Pengaruh biksu itu memang tugasnya adalah di kegiatan agama. Oke. Jadi katanya di sini para biksu datang ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan. Jadi mereka ketika tahu di mana jalur-jalur perdagangan, mereka ikut. Nah, disinilah mereka itu melakukan proses ya budaisasi ataupun proses pembudahan ke seluruh wilayah yang ada di dunia. Makanya agama Hindu dan Buddha juga itu ada di seluruh wilayah yang ada di dunia ini. Nah, jadi katanya di sini dalam agama Buddha itu para biksu wajib menyebarkan agama Buddha ke seluruh dunia. Ya, jadi ini berbeda. Makanya untuk kajian bagaimana proses masuknya agama Buddha di Indonesia itu dia sedikit materinya ketimbang tadi masuknya Hindu, proses Hindu di Indonesia. Nah, oke, jadi PPT ini dibuat oleh Ibu Eni Farida dari SMA Negeri Jogoroto ya. Saya mengambilnya dari Ibu Eni. Oke. Nah, silahkan untuk yang ingin melakukan pertanyaan, saya berikan kalian kesempatan untuk 2 penanya. Silahkan. Silakan, Nak. Ada yang mau bertanya mengenai tentang teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Silakan. Saya, Mem. Ya, silakan sebutkan namanya dan kelas berapa. Nama saya Nadia Trinanda Putri Ritonga, Mem. Saya dari kelas 10 Mendel. Ya, oke. Jadi kan, Mem, tadi kata Mem kalau untuk agar orang-orang Indonesia itu belajar agama Hindu, raja-rajanya itu kayak murid-murid Brahmana itu diambil kan, Mem, dari India. Jadi raja-raja Indonesia itu raja-raja mana aja sih, Mem? Gitu, Mem. Raja-raja dari? Maaf. Raja-raja yang dari Indonesia itu raja-raja kerajaan apa gitu, Mem? Oke, terima kasih. Siapa namanya, Nak? Nadia, Mem. Nadia ya. Oke, Nadia gini. Nah, saya katakan bahwasanya sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia ataupun di Nusantara itu belum ada kerajaan. Ya, masih sistemnya itu adalah pemimpin ataupun kepala suku. Itu dia. Jadi belum ada sistem kerajaan. Tapi ketika Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, nah, jadi tradisi ataupun budaya yang ada di Indonesia yang tadinya hanya bersifat kepala suku itu lebih melebar. Jadi sistem kepala suku atau sistem pemerintahan di desa itu berubah, mereka jadikan sebuah kerajaan. Nah, jadi lebih meningkat lagi. Jadi setelah Hindu masuk ke Indonesia, maka mulailah dikenal dengan sistem kerajaan. Ya, jadi contoh kerajaannya itu yang sudah setelah
masuknya pengaruh agama Hindu Buddha di Indonesia itu ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Mataram, seperti itu nak. Ya, jadi sebelum masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, di Indonesia itu nggak ada kerajaan, tapi hanya bersifat masih kedesaan ataupun kepala suku yang disebut dengan primus inter pares tadi. Gitu ya Nadia? Iya, Mem. Makasih ya, Mem. Oke, ada lagi pertanyaan? Satu lagi, Nak. Saya, Mem. Oke, silahkan sebutkan nama, kemudian asal kelasnya. Perkenalkan, Mem. Nama saya Gita Amanda. Saya dari kelas 10 Galileo. Ya, Saya silakan, mau bertanya, Gita. kebudayaan Hindu itu, Mem, terjadi itu, Mem, antara perpaduan budaya apa gitu ya, Mem? Ya, bisa ulangi lagi, Nak. Saya kurang jelas suaranya. Kebudayaan Hindu itu, Mem, jadi karena perpaduan dari kebudayaan apa gitu, Mem? Saya kurang jelas, agak kuat aman. Gita, coba kuatkan sedikit, Nak, suaranya. Maaf ya, di sini hujan. Ini, Mem, kebudayaan Hindu merupakan perpaduan antara kebudayaan apa gitu, Mem? Oh, kebudayaan Hindu itu merupakan perpaduan kebudayaan apa, gitu ya? Ya, Mem. Oke, nah kebudayaan Hindu kalau yang ada di India itu sendiri merupakan perpaduan antara, ini bukan kebudayaan tapi bangsa ya. Kalau kita menilik tentang dari mana asal dari agama Hindu itu yang ada di India itu berasal dari akulturasi ataupun percampuran kebudayaan bangsa Dravida dengan bangsa Dravida yang merupakan bangsa asli orang-orang India dengan bangsa pendatang yang disebut sebagai orang Arya, ya, orang Arya ataupun suku Arya. Jadi kebudayaan Hindu ataupun agama Hindu itu terjadi karena percampuran antara kelompok Dravida dengan bangsa Arya, sehingga terciptalah untuk memurnikan dari perpaduan tersebut muncullah agama Hindu, muncullah agama Weda. Namun ketika dia sampai di Indonesia, agama Hindu itu sampai ke Indonesia, maka agama Hindu yang ada di Indonesia itu bercampur dengan kebudayaan animisme dan dinamisme yang ada di Indonesia. Itu jadi timbullah satu kebudayaan baru juga di mana tidak menghilangkan kebudayaannya yang lain. Itu yang disebut akulturasi. Gitu ya, Gita? Sudah paham, Nak? Alhamdulillah sudah, Mem. Terima kasih, Mem. Sudah ya, terima kasih ya Gita. Oke Nak, saya tutup saja ya. Saya tutup saja materi kita pada minggu ini tentang teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi di materi yang berbeda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.